Oke. Ya. Oke. Ya, nanti dilanjut kayak gitu kan ya. Jadi intinya ini ilmu praktek, tolong kalau misalkan sudah dipraktekkan bingung, tolong tanya. Sudah ada grup, tolong colek saya di grup. Sudah plug. Iya. Nah, kita juga mensuplai ke beberapa reseller dan reseller itu jualan juga dan memfoto produk yang sama. Mungkin dengan background atau saja semua putih. Nah, kalau kayak gitu kasusnya gitu. Mas nih, maksudnya kasusnya gimana? Yang dikhawatirkan apanya? Oh, yang dikhawatirkan nanti terkait dengan haki karena dia memang sudah putus ya, sudah punya produk. Nah, nanti terkait untuk kepemilikan jelas itu sudah produknya. Ya. Beda ya. Nah, kasusnya kita sama-sama punya produk yang sama. Ya. Dan kita lalu difoto, diupload di Shopee. Nah, untuk hal-hal seperti itu mungkin akan saling klaim ya bahwa ini memang produk saya, itu produk dia, memang nggak salah ya. Ya itu nggak salah. Yang kalau concern dari foto itu adalah si pemilik fotonya, bukan produknya. Kalau produk saya jamin semua produk sama. Ya, apalagi kalau yang orang jualan skincare, pabrik skincare pasti bodoh. Tapi kan kalau dia moto sendiri, nah walaupun ini produknya sama-sama sumbernya dari satu pabrik, tapi si foto itu kan milik saya karena saya moto sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Walaupun produknya sama, nanti harga atau apa dan semacam nggak ada. Yang kalau dari concern tadinya ada concern yang tadi itu adalah berarti si istilahnya kekayaan intelektual si fotonya itu sendiri. Jadi mau dia beli putus ataupun dia masih reseller apa istilahnya tempo dan semacamnya, tapi kalau dia mau foto sendiri ya itu tidak akan jadi masalah sebenarnya. Gitu sih. Oke, saya lanjut ya. Nah, nih siapa di sini yang produsen? Angkat tangan. Produsen yang bikin produk sendiri, angkat tangan. Oke, yang produsen berarti hukumnya wajib dijelaskan dari A sampai Z. Nggak bisa nggak. Mas, kita reseller. Ayo tekon karo sing nyuplai. Kan gitu loh. Kok bingung ya? Tekon karo sing nyuplai wae. Wah, Mas, kita produknya produk saya jualnya mie instan nih. Contoh lah Indomie. Ayo tinggal buka website ya, tarik informasinya, tempelin di sini. Selesai. Jadi intinya apa? Deskripsi produk itu menjelaskan produknya dari A sampai Z, rinci. Terkhusus apalagi kalau produk yang home industry, yang teman-teman bikin sendiri, teman-teman yang tahu soalnya. Oke? Bikin gawe ini nganggo tepung opo, pakai apa, apalagi khusus yang jualan makanan minuman, jangan lupa expire date. Dan pahami juga yang namanya expired itu apakah sama dengan masa simpan? Soalnya masih ada yang salah kaprah. Usaha di food and beverage tapi ditekoni masalah masa simpan radio. Ada yang tahu masa simpan itu apa? Beda. Masa simpan. Gini, contoh paling simpel. Tahu susu ultra kan? Iya. Kalau belum pernah kena udara, dia bisa sampai setahun nggak? Bisa. Tapi kalau kita buka sekali aja, umurnya berapa hari? 3 hari. Habis itu basi. Nah, itu namanya masa simpan. Oh, ya udah, oke, ya benar. Ya. Ini orang F&B kudu ngerti. Kalau nggak ngerti, wis kebangetan. Itu wajib. Itu soalnya nanti kan, apalagi itu kan soalnya masuk ke perut ya. Itu jadi harus bisa memberikan penjelasan ke calon Oke, jangan bertele-tele, singkat padat jelas. Rinci boleh, tapi jangan bertele-tele. Misalkan bilang, selamat datang di toko kami menjual ini, terus produknya apa yang dijual? Misalkan tadi ibu apa? Pastel apa? Bla 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 dengan komposisi tepung ini, tepung premium dan semacamnya, apa pertalite apa lah gitu ya. Terus dengan kemasan apa? Misalnya kemasan wadahnya ini yang premium dalam konteks bukan plastik biasa, apa akrilik atau apalah gitu ya, kargo dan semacamnya. Terus jelaskan tadi kalau misalkan ada tambahan kondimen apanya, jelaskan juga di situ, singkat aja. Terus expired date-nya, masa simpan dan seterusnya. Dan terus bisa dikasih ajakan call to action. Yuk segera di check out produk ini cocok untuk mobil ini itu dan semacamnya. Atau ada embel-embel sedikit terkait apa? Sok-sokan kayak sosialis tuh. Setiap pembelanjaan di sini akan membantu perekonomian. Nah, itu nggak masalah. Seperti itu nggak masalah. Fair aja gitu ya. Tapi nggak perlu bertele-tele. Singkat pada jelas aja gitu ya. Biar keren-kerenan.
Ya. Tapi kadang ada yang seperti itu kok kalau misalkan dia dari dia memang mempekerjakan orang-orang spesial. Iya. Itu dia dijelasin ini pembuatan dibuat oleh teman-teman atau saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Jadi orang pun akan ada reason di situ. Iya. Alasan untuk membeli. Dan perlu diingat, sekarang di era sekarang orang itu belanja tidak hanya semata-mata belanja butuh barang. Iya. Tapi ada motif yang namanya unique value Unik. atau story value. Story value atau unique value maksudnya apa, Mas? Oh iya, ngerti. Ini pastel ya, ngerti. Pastel itu. Tapi kenapa alasan saya harus beli pastel itu? Ya, ternyata mungkin tadi Ibu, misalkan ini memang produk perumahan lokal yang kita memberdayakan, misalkan ibu-ibu PKK mana atau orang spesial mana. Nah, jadi ada reason lagi untuk saya Saya beli. memang gue harus beli. Tanpa Emosi. maksudnya terlepas saya pengen pastel, tapi ternyata saya dengan cara seperti itu saya bisa mendukung kegiatan tersebut begitu. Jadi sekarang nggak semata-mata orang cuma beli aja, pasti ada alasan motif. Iya. Bahkan kalau kita bisa mengangkat unique value atau story value, harga lebih mahal tetap digas. Benar nggak? Dibeli ya. Misalkan tas belanjaan, tas-tas apa itu yang Iya. tote bag tapi yang daur ulang dan semacamnya. Padahal berapa tuh harganya? Iya. Mulai unan tuh. Iya. Tapi ada nggak yang jual 100.000 lagu? Ada. Karena dia tidak semata-mata menjual sebuah tasnya tok, tapi apa? Cerita dari tas itu. Storytelling dan semacamnya. Nilai. Gitu. Saya pernah tuh kemarin di bulan lalu Juli kalau nggak salah, saya sama Kementerian Industri ada peserta saya kaget, Mas. Ini kemarin tempat saya tuh saya menjual tas, harga tas saya di Shopee saya jual, harga tas saya itu 40 juta. Kok ada orang yang beli? Satu, pertama dia jelas punya duit. Kedua, si ibunya ini nggak sadar. Ternyata yang dia jual itu tidak hanya semata-mata tas, tapi tasnya itu ternyata dia memang memproduksi sebuah tas yang memperkaryakan Orang sekitar. Ambil New Sewu di situ, Iya. dilalai janda-janda. Oh. Nah, jadi diajak produktif. Jadi ada nilai-nilai terkhusus di situ. Nah, daerah dingin gitu ya. Daerah dingin. Wah, dicem misalnya. sadar wis tua Mas. Dari gambar ini apa yang Langsung salah? tag lokasi. Ini gambarnya contohnya salah. Tapi yang salah di mana? Oh. Background. Terus nggak dikeluarkan. Terus apa lagi? Pencahayaan. Terus apa? Ini komen biangnya salah nih. Ini produk biangnya salah ini. Makanya rapayu-payu. Murah. Iki pun mulane ngomong siji tok, iki kancane iki tuku iki. Ini contohnya yang salah, tapi salahnya di mana? Saya pengen tahu. nyantumin nomor telepon. Nyantumin nomor telepon, tadi terus foto, terus nggak dikeluarin, terus apa lagi pencahayaan, terus apa lagi? Mereknya Judulnya nggak pakai. Judulnya, terus apa lagi? Wah, akeh Mas. Jenenge menungso panggone luput. Oke. Nah, judul. Oke, kita dari judul dulu. Judul yang salah mananya? pakai tanda. Tidak pakai kapital di setiap awal Kata. Terus penggunaan tanda Baca. Ya. Dari judul salahnya di situ. Oke, dari gambar yang salah mananya? Oh, Backgroundnya Background. tidak putih. Cahayaan. Oke, belum Mas, sebenarnya foto kayak gini nih salah kok. Ya nggak salah sebenarnya. tapi udah disentuh Tapi tidak menarik. Apakah tadi penjelasan saya di depan saya menyalahkan foto yang seperti ini? Tidak. Ini nggak salah. Tapi apa? Jadi kurang Menarik. Satu, kurang menarik. Kemudian apa? Tidak terlihat profesional, betul? Asal-asalan, betul? Terus kemudian apa lagi? Pencahayaan, betul. Iki opo? Iki ketutupan tangan opo? Terus tadi produknya nggak dikeluarin, apalagi sebelah. Neng iso, ono sing bentuknya sudah ono syukur-syukur ada video pas isi umum-umumnya barang itu ya. Sak kompor-kompornya barang nggak masalah. Nah itu. Terus apa lagi? Ada nomor handphone Pon. dan
sosmed. Nggak boleh kok Mas? Tidak. Dan juga itu di nanti kalau misalkan pada mau watermark, nggak boleh ada yang namanya informasi pribadi. Badi. Informasi pribadi itu apa Mas? Nomor kakak dan semacamnya, nggak gitu juga ya. Bukan gitu juga konsepnya. Tapi maksudnya di sini apa? Nomor telepon. Telepon ya. Terus alamat outletnya. Terus apalagi sosmednya nggak boleh. Email nggak boleh. Jadi pun kalau mau watermark apa? Logo nih, kalau sudah punya logo. Atau namanya sendiri, nama dalam arti nama si brandnya misalkan, itu tidak masalah. Tapi kalau informasi kayak tadi itu nggak boleh. Konsekuensinya dia apa Mas? Di take down sama Shopee. Oh. Produknya akan diturunkan. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jen, yang Jen. deskripsi ya. Tadi penjelasannya itu apakah boleh saya pakai tepungnya tepung A? Saya sebutkan di deskripsi itu tepung A gitu. Kalau bisa kata lain aja dari segera melakukan Pembayaran. contoh. Halo Kak, bener tadi ya dengan sudah check out dengan produk ini bisa segera lakukan pembayaran agar produk bisa kita proses atau kita kirim hari yang sama. Alih-alih nge-messaging nge-messaging rotok melas padahal kita apa itu toh ya. Tapi tetap walaupun saya belum bayar tetap dapat notifikasi ya. Kewajibannya teman-teman di sini mengingatkan saya untuk segera melakukan pembayaran. Oke, saya datang ke ATM atau saya datang ke Indomaret atau apa dan semacamnya, saya bayar. Statusnya berubah? Berubah nggak? Berubah menjadi kalau dikirim di sini kewajibannya teman-teman segera memproses pesanan apa yang saya berikan di sini? Ayo kok, gue ikut wono. Gak mau tahu saya, harus ada. Ya, seperti itu. Nah, ya, itu sebenarnya sebelum diklik, sebelum dikonfirmasi, si penjual harus bisa mengkonfirmasi. Oh mohon maaf Kak, produknya habis. Ini yang stok ini kayak kemarin saya seperti itu. Ada orang beli kanvas di tempat saya. Lalu Kak, mohon maaf, sebelum saya proses, saya kontak dulu untuk produk ini, itemnya habis pilihannya. Apakah mau saya ganti dengan produk? Kalau oke, baru saya klik konfirmasi untuk mengajukan pesanan. Oke, jadi tetap kita bisa komunikasi. Oke, setelah perlu dikirim, setelah itu diterima sama ekspedisi, diterima kurir input bla 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 lewat laptop atau lewat handphonenya dia. Statusnya berubah menjadi dikirim. Di sini penjual dan pembeli sudah bisa mengetahui produknya sampai mana. Jadi sudah nggak ada kata-katanya si pembeli itu, apalagi kan Amin dan Sewu kan ada aja kita tuh ketemu sama pembeli yang pinter gitu kan ya. Oh paketnya setengah di, padahal garis ini kayak ketok namanya. Udah sampai mana dan semacamnya bisa diarahkan. Halo Kak, selamat sore, selamat malam, dan bisa untuk update produknya sampai mana bisa dicek di bagian dikirimnya ini, bisa di tracking seperti itu. Oke, nah terus kemudian produknya sampai ke rumahnya pembeli atau rumah saya tadi contoh misalkan saya yang belanja, statusnya berubah menjadi siapa yang bilang berubah? Nggak ada yang berubah. Statusnya itu tetap dikirim. Cuman ada keterangan produk sudah sampai atau sudah diterima dengan atau sama yang bersangkutan. Tapi statusnya apakah selesai? Belum. Selagi saya nggak klik pesanan selesai. Jadi kalau dia belum klik Nggak klik pesanan selesai, itu status itu belum selesai dan duit belum sampai ke pembeli, ke penjual. Kalau dia lupa. Nah, kalau dia lupa, ini dia 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Dia belum ini Otomatis diselesaikan sama Shopee. Oke, siapa di sini yang belanja di Shopee nggak pernah ngeklik pesanan selesai? Akhirnya soalnya bilang-bilang gitu. Anda tahu, Anda itu menghambat rezeki orang. Karena duitnya itu belum masuk ke penjual. Kalau kita belum klik pesanan selesai. Terus kesuanis. Bosen. Tobat. Nah, agar nggak digituin sama
penjual apa pembelinya nanti ya ini takutnya kan hukum karma berlaku kan. Jadi kalau mau belanja sekarang kalau sudah belanja segera kalau pesanannya udah sesuai segera klik pesanan. Dicek. Dicek. Nah, tapi nggak apa-apa di sini misalkan tetap teman-teman bisa nanti ngasih apa ya kayak ngasih action juga di situ kan kita bisa nge-track ya barangnya udah sampai tuh ya. Halo kak, saya melihat di tracking barangnya sudah sampai ke lokasinya kakak. Apakah sudah dicek sudah sesuai dengan pesanan? Kalau sudah, boleh klik pesanan selesai ya kak ya. Dan jangan lupa rating bintang 5-nya. Bla 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 bla. Nah itu kita kasih itu juga. Ya, aware juga ke mereka. Jadi kita sebagai penjual nggak hanya sekedar kepingin duitnya masuk, tapi juga memberikan apa ya istilah itu upgrading message juga lah ke si pembelinya. Dan juga menjadi pembeli yang sadar. Oke, nah setelah kita tahu ini tadi siapa aja yang beli, oh saya Mas Yoga yang beli, lokasinya ini, itemnya ini. Kemudian klik atur pengiriman di sini. Nah, teman-teman bebas memilih yang mana, drop atau pick up. Maksudnya apa mas? Numpak L300 LKP apa bukan? Pick up itu maksudnya diambil sama kurirnya ya. Makanya tadi teman-teman kan masukin alamat dengan rinci kan. Tujuannya itu. Oke. Kalau mas, aku mau sekalian kebetulan nih aku dapat orderan tapi aku mau sekalian pergi. Tak antar ke counter aja. Ya monggo. Wah, aku macak sibuk ya. Ya rumah ini. Wah, ya padahal mau orderan tapi macak sibuk gitu ya. Minta di pick up bisa nggak? Bisa. Tapi pesan saya kalau minta di pick up tolong komitmen dengan hari dan jam yang sudah dipilih. Karena apa? Karena kurir itu gak hanya cuma ngambil produk kita toh, paket kita toh. Dia ngambil paketnya orang banyak juga. Kalau saya pernah ngobrol sama kurir itu satu hari itu dia bisa 200 sampai 300 paket. Mau ngenteni awak dhewe toh, bubar agendanya dia sana. Ya, jadi pastikan waktu bisa komitmen dengan hari dan jamnya. Maksudnya komitmen di sini apa? Bukan sekedar kitanya yang ada, barangnya sudah sih. Jangan kurirnya datang kita baru packing. Kurir datang kita tidak ngasih. Oke? Nah, kemudian nanti kalau sudah milih yang atas atau bawah, muncul yang namanya resi otomatis. Ini resi muncul, nggak bisa ditawar. Maksudnya nggak bisa ditawar apa mas? Jasa ekspedisinya sudah pembeli yang milih. Jadi kalau misalkan di sini contohnya, misalkan keluarnya Shopee Express, nggak bisa teman-teman tuh ngedrop di JNE, harus sesuai. Dan ingat ini gratis, tidak dipungut bi. Ya, loh. Lah monggo Shopee entuk duit sapa mas atau sing yang nanggung siapa? Shopee. Loh. Yang bayar Shopee ya, lo duitnya Shopee akeh apa? Apa itu? Yang bayar Shopee intinya gitu ya. Nah nanti kalau udah muncul, udah ini, kalau mau cetak, kalau punya printer, monggo di print agar lebih rapi. Nih di sini nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Mas aku orang di printer, tulis tangan boleh nggak? Monggo bu. Tapi mohon sadar diri nek sing tulisannya kayak tulisan dokter ojo ditulis. Mending jalur tulung, tulisannya sing gede-gede. Takutnya apa? Nanti kalau salah tulisan, salah arti atau salah baca si kurir gara-gara tulisan kita yang sangat cantik itu tadi. Nanti malah nyasar paketnya. Gitu nggih? Seperti itu. Mas, printer yang kayak apa? Apakah printer thermal atau printer yang biasa bisa? Printer biasa bisa. Syukur-syukur printer thermal yang bisa plus stiker itu kalau misalkan mau ragat gitu ya rapuh, terus kurang juga kan dia printer kayak gitu 100 ribuan gitu ya. Oke. Wih. Nah, Terus kesel gitu. oke. Yang perlu dipahami jadwal pengiriman. Ini kita sudah berubah ya per Juli kemarin. Kalau teman-teman mendapatkan order di sebelum jam 12, berarti paket itu harus segera dikirimkan di hari yang sama.
Tapi kalau teman-teman dapatnya jam 12 lebih 01 aja, teman-teman punya tambahan nyawa 1 hari. Loh, kok penak mas yang 12.01? Yo, piye meneh gitu ya. Yang piye meneh, tapi kita tetap ngitungnya apa? Yang paling cepat mengirimnya. Ya. Kita ngitungnya tetap yang paling cepat mengirim. Dalam arti di sini apa? Walaupun teman-teman dapatnya sebelum jam 12, misalkan jam 8 pagi ya, jam 8 pagi dapatnya. Jam 8 pagi. Terus teman-teman ngirimnya jam 2 sore. Dengan orang yang dapat orderannya jam 12.01, terus dia ngirimnya jam 1. Cuma selisih setengah jam lah anggap kata gitu ya. Nilainya bagus mana? Bagus yang jam 1 tadi. Walaupun dia dapat orderannya, seharusnya dia masih punya nyawa sampai besok. Intinya kita tetap menghitung sampai sebetulnya. Kita fair play model. Ya, jadi semakin cepat semakin bagus. Oke. Nah, ini benefit untuk orang-orang yang mengikuti pelatihan resmi dari Shopee. Ya, benefitnya ini. Ini saya nanti coba share di grup aja untuk klaim vouchernya. Ini soalnya dari beberapa pelatihan itu waktu saya nge-share QR-nya itu kayaknya trouble, jadi nggak bisa diklaim. Pokoknya ini wajib memiliki minimum 5 produk aktif. Tadi baru praktek 1 kan yang dipasang kan, harus 5. Ini wajib klaim voucher, tapi ini nanti saya tanyakan masih bisa nggak klaimnya karena kemarin itu agak trouble. Ini dan seterusnya. Tapi intinya, kalau teman-teman itu sudah mengikuti pelatihan resmi Shopee dan sudah mengisi absennya Shopee, itu nanti akan dapat benefit. Gitu. Jadi kalau teman-teman di sini misalkan ada orang yang jualan di Shopee tapi gak ikut pelatihan, pasti nanti benefitnya beda. Ya, jadi beruntungan teman-teman yang ikuti pelatihan. Terima kasih tuh Pak Edi juga tuh dari 12. Oke, ini udah difoto? Lumayan bocor-bocoran nih ngomongnya. Oke, silakan absen. Absennya buka aplikasi Shopee, terus kemudian pakai QR kris-nya di sebelah Shopee Pay.